Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 3022022 kelas 1A semester 1, Teknik Pertambangan di Universitas Politeknik Negeri Ketapang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen. Berikut beberapa contoh batuan sedimen. Bisa kita lihat di sini ada 4 batuan sedimen. Nah, untuk mengenal batuan sedimen ini merupakan salah satu jenis batu yang dimana terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Batuan sedimen atau sering juga disebut batuan endapan merupakan batu yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Batuan sedimen itu juga bisa disebut dengan batuan endapan. Ada lagi pengertian mengenai batuan sedimen, yakni batuan yang terbentuk karena adanya proses batuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan juga erosi tanah yang telah terbawa arus kemudian diendapkan. Seorang ahli, yakni Hutton 1875, menyatakan bahwasanya batuan sedimen ini merupakan proses batuan yang terbentuk oleh konsolidasi sedimen sebagai material lepas yang terangkut ke lokasi pengendapan oleh air, angin, es dan juga longsoran gravitasi. Gerakan tanah atau juga tanah longsor. Selain terbentuk dari demikian, batuan sedimen ini juga terbentuk oleh penguapan larutan kalsium, karbonat, silika, garam dan juga material-material lainnya. Demikianlah yang disebut dengan batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen ini mengalami proses pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas endapan sehingga menjadi batuan sedimen yang utuh. Proses ini dinamakan sebagai diagnesia. Proses diagnesia sendiri dapat terjadi pada suhu dan tekanan atmosferik sampai dengan suhu 300 derajat Celcius dan juga tekanan 1 sampai 2 kilobar yang berlangsung mulai dari sedimen mengalami penguburan hingga terangkat dan juga tersingkap kembali di atas permukaan lapisan atmosfer bumi. Berdasarkan hal ini, maka ada 3 macam diagnesia, yakni 1. Diagnesia eugenik, yakni diagnesia awal yang terjadi pada sedimen di bawah permukaan air. 2. Diagnesia mesogenik, yakni diagnesia yang terjadi pada waktu sedimen mengalami penguburan yang semakin dalam. 3. Diagnesia telegenik, yakni diagnesia yang terjadi pada saat batuan sedimen tersingkap kembali ke permukaan yang disebabkan karena pengangkatan dan juga erosi. Jenis-jenis batuan sedimen. Nah, di sini ada 2. Batuan sedimen terbentuk dari batuan beku atau zat padat lainnya yang kemudian mengalami erosi di tempat tertentu dan kemudian mengendap pada akhirnya yang menjadi keras. Batuan sedimen ini hasilnya bentuknya berlapis-lapis secara mendatar. Menurut Petitjohn 1975, Ontum dan Shields 1986 membagi batuan sedimen ini berdasarkan teksturnya yang terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yakni 1. Batuan sedimen klastika dan juga batuan sedimen non-klastika. 2. Batuan sedimen klastika disebut juga dengan batuan sedimen detritus mekanik eksogen yang merupakan batuan yang sedimen terdiri atas klastika atau hancurnya batuan yang mengendap secara alami atau mekanik oleh gaya beratnya sendiri. Batuan jenis ini terbentuk sebagai hasil pengerjaan kembali atau reworking dari batuannya yang sudah ada sebelumnya. Proses pengerjaan kembali yang terjadi sebagai pembentukan batuan ini meliputi pelapukan, erosi,
transportasi, dan juga redeposisi atau pengendapan kembali. Untuk menunjang proses tersebut dapat terjadi, diperlukan beberapa media yakni air, angin, es, dan juga efek gravitasi atau beratnya tersendiri. 3. Batuan sedimen non-klastika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kelompok batuan non-klastika. Batuan non-klastika ini merupakan jenis batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil penguapan suatu larutan atau pengendapan material yang berada di tempat itu juga. Proses pembentukan batuan jenis ini bisa terjadi dengan proses kimiawi, biologi, ataupun organik, ataupun kombinasi antara keduanya, yakni kombinasi antara kimiawi dan juga organik atau biologi. Proses yang merupakan kombinasi dari keduanya ini disebut dengan biokimia. Proses pembentukan batuan ini yang terjadi secara biologi atau organik merupakan proses pembentukan yang dilakukan oleh aktivitas alam tertentu, yakni oleh tumbuhan maupun binatang. Sebagai contoh dari proses pembentukan batuan ini secara organik adalah pembentukan rumah binatang laut atau karang, terkumpulnya cangkang binatang atau fosil, dan terkuburnya kayu-kayuan sebagai akibat penurunan daratan menjadi laut. Nah, di sini ada struktur batuan sedimen. Secara umum, struktur batuan sedimen terbagi menjadi dua macam. 1. Struktur sigenitik. Struktur ini terbentuk bersama dengan terbentuknya batuan sedimen. Kerap kali disebut sebagai struktur primer batuan. 2. Struktur epigenetik. Struktur ini terbentuk setelah terbentuknya kekar, sesar, dan lipatan. Struktur sigenitik batuan sedimen terklasifikasikan atas dua bagian, karena proses fisik dan karena proses biologi karena proses fisik. Struktur eksternal. Kenampakan struktur batuan sedimen yang terlihat secara keseluruhan di lapangan. Contohnya, struktur eksternal antara lain sheet, lensa, widget, dan prisma tabular. Struktur internal atau di dalam. Kenampakan struktur ini terdapat pada bagian dalam batuan sedimen itu. Macam-macam struktur internal adalah sebagai berikut: perlapisan dan laminasi. Perlapisan dan laminasi terbentuk karena terjadi perubahan fisik, kimia, dan biologi. Jika tebalnya lebih dari 1 cm, maka disebut perlapisan, dan jika tebalnya kurang dari cm maka disebut laminasi. Macam-macam laminasi dan perlapisan atau laminasi sejajar. Lapisan atau laminasi tersusun secara horizontal dan saling sejajar satu dengan yang lainnya. Kalau perlapisan laminasi silang siur, lapisan atau laminasi saling memotong satu dengan yang lainnya. Graded bedding di mana butiran-butiran berubah secara gradual. Kenampakan pada permukaan lapisan. 1. Rippled marks. Bentuk permukaan bergelombang karena adanya arus. 2. Flood cast. Bentuk gerusan pada permukaan lapisan akibat aktivitas arus. Ketika ada mud crest, bentuk keretakan pada lapisan lumur pada umumnya memiliki bentuk pilogonal. 3. Rain marks. Penampakan pada permukaan sedimen akibat titisan air hujan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi batuan sedimen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.